Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alam wa ta'alim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalatul khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi turuqihi bidaraini. Kemarin kita sudah pembahasan haid ya. Pembahasan yang paling terakhir dalam kitabut taharah. Masih ingat apa yang dimaksud dengan haid? Haid ya. Darah yang memang dia itu keluar secara memang tabiinya. Secara tabiatnya darah itu keluar karena memang perempuan. Yang mana darah itu keluar dari rahim yang paling dalam. Ala sabil istihah, yang mana keluarnya itu bukan karena sakit, karena memang secara tabiatnya fi auqatin mahsus, yaitu dalam waktu-waktu yang ya dalam 1 bulan, ada yang kemarin, ada yang 1 hari, ada yang 6 hari atau 7 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 15 hari paling. Ingat nggak kalian yang nggak punya buku beli ya? Jadi haid minimalnya keluar itu adalah 1 hari, 1 hari, 1 malam, 1 hari 1 malam. Kalau misalkan dia itu keluarnya cuma sebentar, tidak sampai 1 hari 1 malam, maka bukan dinamakan haid. Nanti dalam hal ini kita jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istihadah. Jadi nanti kalau misalkan darahnya itu kurang daripada 1 hari, maka bukan haid tapi istihadah. Adapun biasanya perempuan itu haid, mengalami haid atau menstruasi itu berapa? 6 sampai 7 hari. Kalau Ustaz nggak nulis bahasa Indonesia, paham nggak kalian? Seharusnya kalian paham, karena setiap hari selalu melihat tulisan Arab. Al-Quran itu kan di atas segalanya, kitab nomor 1 di dunia dan di akhirat. Kemudian aksaruhu, paling banyak atau mentok-mentoknya perempuan ketika dia menstruasi itu berapa? 15. Kalau misalkan dia haidnya 1 hari, 1 malam, maka sucinya berapa ya? 29. Kalau misalkan dia 2 hari mengalami menstruasi, maka 20. Kalau 3 ya 27. Kalau misalkan kurang dari 1 hari, maka bukan haid. Paham ya kalian ya? Kemudian saya namanya apalah kudur. Seperti yang saya jelaskan tadi, minimnya orang mengalami suci itu berapa? 15
Kenapa 15 hari? Karena memang paling banyak atau mentok-mentoknya perempuan mengalami menstruasi itu 15 hari, maka dia sucinya minimalnya adalah 15 hari. Sedangkan biasanya perempuan mengalami suci, kan suci maksudnya tidak mengalami haid, maksudnya setelah haid datanglah suci, setelah gelap terbitnya terang, setelah malam terbit fajar, seperti itu. Itu berapa? 23 sampai 27. 23 atau 24. Biasanya perempuan dia haidnya adalah 6 hari atau 7 hari. Maka sucinya berapa? Ya, tinggal ngurangi 23 hari atau 24 hari. Paham kalian? Paham nggak? Nanang paham? Paham tuh? Kemudian aksaruhu, selama-lamanya orang haid itu berapa? Selama-lamanya orang suci itu berapa? Hah? 29. Nah, di sinilah tidak ada batas. Jadi dia bisa suci dalam setahun, karena memang perempuan itu ada yang, atau pada dasarnya bukan, maksudnya ada yang sampai tidak haid sama sekali. Ada yang dia itu haidnya setahun sekali. Ada yang dia itu haidnya 3 tahun sekali. Allah. Jadi ini menurut penelitian para fuqaha, para ulama mengatakan bahwasanya sebanyak-banyaknya perempuan mengalami masa suci itu tidak ada batasnya. Bukan 29. 29 itu masih kurang. Dia setahun loh suci atau tidak mengalami haid. Ada yang 1 tahun dia nggak mengalami haid. Ada yang dia cuma setahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Ada yang tidak sama siapa? Fatimatus Zahra. Dan ini pengecualian, bukan yang Ustaz bilang kemarin, bukan. Ini dia pengecualian, karena memang beliau ini yang dimuliakan, kebetulan Rasulullah yang memiliki kelebihan. Jadi Fatimah ini dia tidak mengalami menstruasi selama masa hidupnya. Makanya Imam Syafi'i atau mazhab kita Syafi'i yang mengatakan sebanyak-banyaknya orang mengalami suci perempuan itu tidak ada karena melihat kepada Sayyidina Fatimah. Dan di salah satu riset ada perempuan yang cuman setahun sekali. Ya, setahun sekali haid, habis itu enggak, habis itu haid, ada yang seperti itu. Ada yang cuman 3 tahun sekali. Paham kalian? Seperti yang kita gambarkan kemarin, misalkan dia perempuan, dia awalnya itu 7 hari ya, dia 7 hari tidak haid. Kemudian ini maksudnya dalam 1 bulan, dan ini asyahrul awal, misalkan Januari. Sebelumnya tidak haid, kemudian haid. Haidnya berapa? Misalkan biasanya 7 hari ya. Setelah haid pasti ada datang yang namanya suci. Habis gelap timbullah terang. Habis terang, bentar, terang dulu. Jadi berapa? 7, 23, 14. Jadi 16. 7 tambah 7 14 tambah 16. Kemudian di bulan yang kedua
dia masih apa namanya, masih suci kan? Berapa? 7. Kemudian setelah terang datang Bulan. bulan 7 lagi misalnya. Hah? Terus di situ setelah haid apa? Jadi maksudnya adalah aqallut tuhur. Di sini itu penggabungan antara bulan pertama dengan bulan kedua. Jadi patokannya itu di bulan pertama dengan bulan setelahnya. Makanya dikatakan di sini adalah biasanya apa namanya, perempuan mengalami masa suci itu ada 23, kalau enggak 24. Itu penggabungan antara bulan yang pertama dengan bulan yang kedua, bukan yang pertama ini dihitung. Begitu seterusnya. Anca pasti nggak paham. Paham gimana? Jadi penghitungan daripada masa suci di sini ada kan golibuhu ya, atau aqallut tuhur. Ya kita ngambilnya ke golibuhu misalnya. Di sini kan ada 23, kalau nggak 24. Kita ambil di sini adalah 24. Ya. Oh, 23. Karena memang haidnya adalah 7 hari. Jadi dalam satu bulan misalkan si kuliah misalkan Januari, di bulan pertama di minggu pertama dia tidak haid. Dia baru haid di minggu kedua selama 7 hari. Kemudian setelahnya dia suci, ya kan? 7 di awal ditambah 7 ketika haid berapa jumlahnya? 4. Sisa 16. Minggu ketiga 16 dong. Betul enggak? Pada bulan selanjutnya dia biasanya tidak langsung haid, tapi masih suci. Mengikut pada bulan sebelumnya, kebiasaan sebelumnya. Bulan kedua sama perjalanannya, siklusnya. Jadi masih suci. Berapa? 7 hari. Setelah suci, kemudian datang haid. Berapa? 7 hari. Setelah haid 7 hari, datang masa suci 16 sampai ke bulan yang selanjutnya. Gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Tapi ada yang tidak seperti itu. Kan kadang perempuan ini kan tidak semuanya sama ya. Ada yang kalau misalkan dia darahnya keluar terus selama 24 jam atau selama 2 hari. Ini paham nggak kalian nih? Paham? Kalau sudah Ustaz hapus karena Ustaz mau nulis lagi. Misalkan di bulan Januari ya, bulan Januari tanggal 1 misalkan, tanggal 1 dia nggak sampai 20, misalkan dia cuman 6 jam, dinamakan haid nggak? Enggak kan pasti. Tapi ini pengecualian kalau dia darahnya itu terputus-putus. Kemudian hari ketiga sampai hari kelima, hari kedua sampai hari kelima ini dia terputus ya, tidak ada darah misalnya. Kemudian hari ke-6 sampai ke berapa? Ke 10 misalkan. Ini dia keluar darah lagi. Misalkan 10 jam. Dinamakan haid enggak? Dinamakan haid enggak? Enggak, karena memang minimal
perempuan mengalami menstruasi atau dikatakan haid itu adalah yauman, satu hari satu malam, atau takarannya 24 jam lah. Takarannya kalau muda ya, kita ngambil mudanya adalah 24 jam. Kalau kita ngambil 6 jam kan belum. Kemudian besoknya suci, besoknya berhenti, besoknya datang lagi. Cuman 10 jam. Jadi tanggal 6 sampai 10 ini cuma 10 jam misalkan dia ngitung. Tanggal 6 cuma 3 jam. Tanggal 7 cuma 3 jam. 8 nyicil dia. Contoh. Ya. Kemudian tanggal 11 sampai 12 ini dia berhenti lagi. Kemudian setelahnya misalkan tanggal 13 sampai 15 ini keluar berapa? Misalkan 9 ya. 9 jam. Jadi tanggal 13 misalkan dia keluarnya 2 jam. 14-nya keluarnya 5 jam. 15-nya keluarnya 2 jam. Totalnya 9 jam pertemuan. Kalikan berapa? 100.000. Ini contoh. Kalau bukannya darah apa? Apa? Darah apa? Kenapa? Darah apaan bukannya? Iya makanya, bentar. Kita namakan haid kalau misalkan pencapaiannya itu sampai 24 jam. Kalau di bawah itu maka bukan darah haid, namanya darah istihadah, nanti kita tahu. Nah, kalau ada kasus yang seperti ini perempuan ya, dia hari pertama cuma 6 jam, hari 2 besoknya sampai hari kelima ya 3 hari nggak keluar, setelahnya dia keluar sampai hari ke 10 jam. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita kita jadikan hitungannya ke sampai 15 hari menurut perhitungan aksarul haid ya kan. Aksarul haid itu berapa? 15 hari. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini yang dia keluar, tidak konsisten maksudnya, itu kita jadikan hitungannya sampai ke hari yang ke-15. Kemudian kita total, kita jumlah. Hari pertama berapa? 6. Ya, 6 jam. Kemudian yang hari ke-6 sampai ke-10 berapa? 10 jam. Hari ke-13 sampai 15 berapa? 9 jam. Total berapa? 25 jam. Paham kalian? Berarti total berapa? 25 jam. Dan dia berapa? Dan dia berarti apa? Haid. Berarti dia kalau misalkan ada kasus seperti ini, keluar berhenti, keluar berhenti. Kan kadang ada yang seperti itu. Makanya perempuan ini kan ada tuh gunakan tahtalif. Kebiasaannya itu kan berbeda. Ada yang terus sehari, 2 hari, ada yang terus. Ya nih. Kalau di waktu dia haid itu kan putus-putus, dia harus sholat nggak tuh? Kan udah masuk 15 itu kan. Kalau ada yang seperti ini kasusnya, dia harus sholat. Tapi kalau ini kan kalau misalkan sebelumnya dia belum pernah. Tapi kalau di next, maksudnya di bulan depan seperti ini kasusnya, ya tidak sholat karena melihat pengalaman di bulan sebelumnya. Biasanya perempuan itu ini ya mohon maaf karena memang Ustaz belum tahu ya, tidak ada partner untuk dijadikan konsultasi, dijadikan tanya jawab itu. Jadi Ustaz baca buku saja gitu. Jadi kalau misalkan di bulan sebelumnya seperti itu, kebanyakan bulan kedua, bulan ketiga itu juga sama. Ini maksud kalau Hanif tadi nanya ketika di masa nafkah ya misalkan. Jadi dia tidak jadi dia wajib sholat. Karena belum sampai 20 belum sampai dianggap yauman walaila. Kecuali nanti bulan kedua dia sudah ngerti nih, wah ini pasti kayak kemarin nih sama-sama aja, ya sudah dia tidak bisa sholat karena memang dia yakin ini adalah haid.
Kalau misalkan kurang 24 jam ya bukan haid, namanya istihadah. Gampang. Berarti dia belum haid. Misalkan nih ini nggak sampai setengah jam karena dia tidur ya, ngajarnya jadi berkurang, misalkan jam-jam terbangnya banyakkan libur misalnya, cuma 4 jam misalnya, canda aja misalnya. Ya berarti berapa? 6 tambah 10, 16 tambah 4 berarti 24 misalnya. Satu. Baik, misalkan 20 jam, ya tidak dinamakan haid, berarti dia aman. Tidak dinamakan haid, maka dia menjadi istihadah. Nanti kita terangkan. Pada hari yang ke-6 sampai 10 nih, hari ke-6 dia sejam masuk zuhur, dari jam 11, dari jam 10 dia haid. Kan pasti dia putus-putus. Dari jam 10 ke jam 11 dia haid. Jam 11-nya berhenti, ketemu zuhur, sholat nggak? Ya kan saya bilang kita hitung sampai ke 15. Berarti kita tungguin dulu Sampai 15. Makanya saya bilang tadi kan patokannya di 15. Oh, berarti jatuhnya kalau seandainya kurang kodo ya? Kenapa? Kalau jatuhnya dia sampai 15 hari itu kurang dari 24 jam kodo. Kalau misalkan kurang daripada 24 dia kan jam. kenapa harus kodok? Kan ketika dia awal di ini dia wajib sholat. Oh, di situ. Kan belum sampai haid kan? Ya masa dia langsung tahu kalau ini pasti 25. Padahal dia belum hari ke-15, misalkan masih tanggal 11. Hitungannya masih belum sampai, masih 16 jam. Mungkin dia ya sering-sering libur gitu ya. Sering-sering nggak masuk. Akhirnya nggak kehitung jamnya. Ya ini. Jadi nunggu sampai 15 hari. Ini pendapat yang kuat dalam madhab. Kenapa 15 hari? Karena mengukur kepada aksarul haid. 15 hari. Maksudnya hari ke-15. Itu paham nggak kalian? Ya kalau nggak paham nanti kalau bisa terangkan lagi, ulang-ulang lagi nanti jadi lama. Buka YouTube ya. Jangan lupa nih. Udah tahu passwordnya? Masa Tahu. kok jadi lempot ya? Ini paham nggak ini? Anggap paham lah ya. Insya Allah. Kenapa ya adalah? Kan, kalau umpamanya hari pertama kan kurang dari 24 jam kan, Ya itu sholatnya wajib di kode tuh. Kan mungkin dia kurang 24 jam. Jadi dia wajib sholat. Misalkan dia hari pertama, misalkan cuma 6 jam keluarnya, ya dia tetap sholat tuh. Misalkan dia keluar habis subuh misalkan jam 4 sampai jam 12 ya misalkan. Habis itu berhenti. Darahnya berhenti, ya sudah dia wajib sholat karena belum sampai 24 jam. Belum dikatakan itu haid. Jadi syarat dikatakan itu haid, jadi terus darahnya keluar terus. Gimana gambarannya? Bisa juga kurang tahu. Terus cari sini gambar bang. enggak. Yang lain? Orang haid dilarang strike. Hah? Orang haid dilarang strike. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihina salasata quru. Karena memang dalam Al-Qur'an sudah seperti itu. Ya kalau kenapa harus baca lagi nih. Kenapa ada hikmah? Pasti ada hikmah. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihina salasata arba'at asyri wa asyri itu orang meninggal. Janda. Kesian. Kenapa kamu kok menggiring opini ke situ? Mau pembahasan itu? Nanti masih lama. Karena setelah bab taharah kita masih ke bab sholat. Setelah bab sholat, bab zakat. Habis itu puasa, habis itu haji, habis itu muamalah, baru nikah. Masih lama. Salah kata buruk ya. 3 Sini bodoh dulu ya. 3 guru ini ada 2 opini ya. Ada 2 pendapat mengatakan 3 guru ini. Yang pertama adalah suci, 3 kali suci. Yang kedua adalah nah, ini dia Malikiyah. Jadi ketika dia mengalami haid maka tidak boleh dicerai. Tunggu sampai 3 kali suci. Ya bulan pertama haid suci hitung 1 koron. Bulan kedua haid suci 2 koron. Bulan ketiga
haid, suci, torok. Nah, setelah ini 3 ini baru berubah pikiran. Udah nggak jadi dah. Kita lanjut aja. Mungkin ini ada kesalahan di abang di masa lalu. Mungkin aku akan perbaiki misalkan. Atau kesalahan adinda gitu. Yang selama ini tidak mengabari atau sibuk dalam karir. Misalkan seperti itu. Kita jadi Pertamina. Kalau mazhab Malikiyah ya Asyur. Kalau nggak salah mazhab Malikiyah atau apa gitu. Itu mengatakan adalah bulan. Jadi 3 bulan. Jadi menunya 3 bulan. Pentum? Nanda ini. Kalau nggak nanti kalau pengen cara-caratannya di YouTube ya. Di screenshot gitu. Saya tahu kalian nih orang-orang agak-agak sulit kalau disuruh nulis. Apalagi yang hijau belakang. Saudara ini kembar begini kawan. Ini kembar mentang. Kulitnya sama. Sekarang kita ke pembahasan nifas ya. Nifas kemarin tahu ya? Apa yang dimaksud dengan nifas? Ada mulhorij, Dan akibal, wilada. wilada. Apa arti? Nah ini kalau nggak punya kubu. Apa anja? Ada mulhoriju, akibal. Apa Albi? Khoriju, khorijah, khoriji. Hijau. Kenapa hari ini? Hah? Ya bisa mobil. Darah yang keluar setelah melahirkan. Aqalluhu. Aqallu nifas. Apa aja maksudnya aqallu nifas? Jadi kurus sekarang Anca. Semakin dewasa semakin pintar. Dia Aldi gimana aqallu nifas? Apa sih? Kok jadi gemuk gini? Aqallu nifas apa Anca? Udah kan bisa nanya apa artinya Anja yang jawab Albi kan, makanya saya bingung. Aqallu nifas itu paling sedikitnya orang mengeluarkan darah atau yang dimaksud dengan nifas setelah melahirkan itu lahdo. Lahdo di sini nggak harus 24 jam ya, beda dengan ya sebentar. Setelah anaknya keluar, setelah bayinya keluar, kemudian dia mengeluarkan darah. Ya kayak sama kayak haid gitu ya, apa namanya, warna darahnya. Tapi dia cuman sebentar. Sebentar ini berapa? Ya 1 jam, 2 jam, 3 jam, berapa? Kemudian golibuhu. Golibuhu. Dede apa maksudnya golibuhu? Golibuhu, golib. Apa Dede? Nggak tahu. Kalau sambal merah pedas bumbunya? Golibuhu ini biasanya. Apa ini? Ardi golibuhu? Biasanya. Berapa hari? 4 hari. Berapa? Teksa? 40 Hari. 40 hari. Enggak salah ini. 40 biasanya orang setelah melahirkan kemudian dia mengalami nifas itu 40 hari. Wa aksaruhu berapa? Situ nah ya. Berapa Anja? Situna. Misalkan ini si Hulia misalkan dia nikah punya anak, kemudian setelah anaknya keluar dia mengalami nifas. Ini apa namanya? Nggak, ada yang langsung 40 hari, ada yang langsung 60 hari, ada yang di bawah itu. Misalkan berapa? 20.
Ini 20 dan setelahnya itu berhenti. Misalkan berhentinya saya katakan adalah 15. Jadi si Khodia ini awalnya dia mengalami nifas 20 hari. Terus keluar terus. Kemudian setelah 20 hari berhenti selama 15 hari. Kemudian keluar lagi darah. Nah, darah yang keluar setelah berhenti ini itu darah apa? Darah? Nah, haid. Kenapa haid? Karena stop. Sakit ya jawabannya Aldi ya kan. Misalkan si kuliah lagi ya. Dia 20 hari misalkan. Ya sama lah. Kemudian dia itu berhenti 10 hari misalkan. Kemudian keluar lagi darah. Namanya darah nifas. Darah nifas. Kenapa? Oh, sebentar. Ya, kalau misalkan dia berhentinya itu 15 hari, maksudnya lama ya. Misalkan dia sudah lama nggak ngeluarin darah atau berhentinya itu sudah lama. Misalkan batasnya itu ada 15 hari sampai ke atas. Itu di sini 20 hari atau berapa ya? Misalkan. Kalau misalkan setelahnya dia mengeluarkan darah lagi, maka bukan darah nih. Maka apa? Tapi kalau misalkan dia berhentinya cuman 10 kali 10 hari, atau kalau misalkan dia cuma sebentar ya, misalkan cuma 5 hari, kemudian dia mengeluarkan darah lagi, maka disebut nih intinya orang nifas itu ada yang tidak sampai terus, ada yang cuma 20 hari, ada yang 15 hari. Cuman ketika dia setelah mengeluarkan nifas kemudian berhenti, kita lihat kalau berhentinya itu terlalu lama, itu namanya lama. Kemudian setelahnya, nggak maksudnya kalau udah berhenti lama kemudian berhenti terus berarti sudah dong nifasnya. Tapi kalau misalkan tetap dia mengeluarkan darah setelah 15 hari misalnya, atau 20 hari atau 25 hari, maka setelahnya itu adalah darah haid. Itu ya. Tapi kalau misalkan cuma sebentar, cuma 5 hari, berhentinya cuma 5 hari atau kurang dari 15 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, maka setelahnya adalah nifas kalau mengeluarkan lagi. Itu tapi kalau misalkan 60 hari berturut-turut atau 70 hari berturut-turut, itu bagaimana? Makanya 60 hari adalah nifas, setelahnya adalah istihadah. Pokoknya kalau urutannya seperti itu ya, untuk mengingat urutannya. Kalau misalkan dia berhentinya sebentar, kemudian setelahnya itu mengeluarkan darah lagi, maka tetap nifas sampai terhitung 60 hari. Tapi kalau misalkan dia berhentinya lama, berhentinya sampai 15 hari, 15 hari sampai ke atas, maka kalau misalkan dia mengeluarkan darah setelahnya, maka bukan nifas lagi, maka apa? Tapi kalau misalkan dia selama 70 hari misalkan, kan 60 hari kan batas ya, mengeluarkan darah terus, maka itu setelahnya itu adalah darah istihadah.
Paham kalian? Gak usah tulis. Ya, misalkan paham? Dahlan, bagaimana? Dia disebut haid kalau misalkan aksar min khamsata asyara yawman. Dia disebut nifas, maksudnya masih dalam tahapan nifas kalau misalkan apa nakoknya itu akol min khamsata asyara yawman. Dia dinamakan istihadhah kalau misalkan dia lebih dari sitin. Ini di sini adalah nakok ya. Nakok itu maksudnya berhenti. Paham nggak kalian nih? Ini saya terangkan sekali lagi. Misalkan Syekhul Jad dia melahirkan. Setelah melahirkan kan dia nifas, mengeluarkan darah. Misalkan kita ambil 20 hari. Setelah 20 hari ternyata darahnya berhenti. Setelah dihitung-hitung ternyata sampai 15 hari atau sampai 20 hari, pokoknya lebih dari 15 hari atau 15 hari. Nah, setelah 15 hari ternyata setelah itu mengeluarkan darah. Nah, darahnya ini apa? Nifas atau haid? Nah, kita lihat kalau misalkan dia itu sampai lebih dari 15 hari atau lebih dari 15 hari ya 16 sampai ya 20 sampai 30, maka itu sudah habis nifasnya. Ganti ke haid. Gitu ya, paham ya? Atau sebaliknya, kalau misalkan dia kurang dari 15 hari, ya berapa? 5, 10, 11, 12, 13, 14 misalkan, maka disebut nifas kalau misalkan masih mengeluarkan darah. Begitu ya? Saya itu. Sekarang kita ke pembahasan istihadhah. Paham kalian? Teksa paham? Insya Allah paham. Memang ini perkara yang kalau hanya secara teori saja lupa, harus dipraktekkan. Kalau kita sendiri kan nggak mungkin. Makanya kita butuh yang namanya pasangan. Ya nanti suatu saat lah kalian atau kita akan lebih tahu gitu ya bagaimana gambaran dan lain sebagainya. Ya kalau kalian mau sekarang ya tanya-tanya aja itu. Tanya ke kakak, tanya ke adik, tanya ke orang tua gitu ya. Sekarang kita ke al-istihadhah. Nah, al-istihadhah. Apa yang dimaksud dengan istihadhah? Istihadhah itu adalah darah ad-dam zaidu ala aktsaril haidi wan nifas. Darah yang dia itu keluar, maksudnya yang bertambah gitu ya. Masih nulis kalian? Ini lahidu huna. Perhatikan sini. Yang mana darahnya itu keluar di atas masa haid dan nifas. Haid maksimal 15 hari. Setelahnya ya istihadhah. Hah? Ya tadi baru saya jelaskan. Darah yang keluar lebih. Makanya perhatikan sini. Kan Ustaz sudah katakan. Darah yang keluar melebihi dari masa haid dan masa nifas. Maksudnya masa maksimalnya. Haid berapa maksimalnya? 15 hari. Kalau misalkan lebih berarti bukan haid, maka dia istihadhah. Nifas berapa maksimalnya? 60. Nandang berapa? 60 hari. Kalau lebih 61, 62, 63 kayaknya bakal menang ini 63, 67. Maka itu adalah istihadhah. Gitu ya. Paham kalian? Jadi darah yang keluar yang bukan yang melebihi masa haid dan masa nifas. Orang istihadhah dia itu hukumnya sudah beda.
sudah bukan kayak orang haid, hukumnya kayak orang biasa. Dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, tawaf tawaf kalau misalkan dia lagi haid tidak. Kalau misalkan dia istihadah, yakin dia tahu rumusnya, matematikanya, tahu takarannya, ya sudah, dia diperbolehkan. Kan ada tuh orang-orang yang dia masih umroh, masih haji, tahu-tahunya itu haid. Iya, gimana sih? Hah? Gimana? Caranya kalian kumpulkan KTP, KK, nulis formulir gitu ya. Daftar. Enggak, maksudnya kalau tiba-tiba. Iya, makanya harus daftar dulu biar tahu. Biar bapak tanggal ya bang. Padahal kita langsung naik. Itu nanti ya kita bahas di bab haji dan umroh. Ini kalau Jauh Zat. dikit lagi. Insya Allah nih sholat ya sehari lah cukup ya. Sholat. Ntar keburu umroh. Boleh umroh. Dari satu hari belajar PK satu hari. Kenapa? Jalan? Satu hari belajar PK aja. Hah? Malu dia malu. Bisa yang mana ya? Satu hari. Oh iya. Hukumnya itu. Kalau haid untuk istimta ya, itu kan nggak boleh ya, seperti yang Ustaz bilang kemarin ya. Hubungan suami istri istimta itu tidak. Kalau mustahadah atau istihadah orang, mustahadah itu failnya ya, orang yang dalam keadaan istihadah. Kalau istihadah ini ya masdar lah ya, masdar. Itu dia diperbolehkan untuk walaupun keluar darah, walaupun keluar darah. Jangan wahwi belum ngerasain. Ketika jantan sudah bertindak itu nggak bisa dipatok. Tanda nggak boleh. Ya nanti tangga bisa rame ntar satu kampung gitu ya. Iya, walaupun keluar darah, walaupun keluar tidak apa-apa kalau dalam keadaan istihadah. Dengan catatan dia tahu kok atau yakin itu adalah istihadah dengan dia paham fikih. Makanya perempuan ini seharusnya dapatnya itu orang-orang kayak kalian, bukan kayak kita. Kalian aja biar lebih paham fikihnya gitu. Dek, iya mas. Contoh. Udah berapa hari? Aku berapa nih? Udah ya, seperti itu ya gambarannya. Lah gambarannya orang istihadah di sini itu dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab kita ini ada 7 gambaran. Ada 7 gambaran. Ya Anja, berapa gambaran? Apa itu? Ya, gambaran orang dalam keadaan istihadah. Cuman Ustaz di sini terangkan 4 saja ya. Soalnya yang 3 ini lumayan membingungkan. Dan kalau misalkan dipraktekkan hanya orang-orang tertentu saja gitu yang mau. Perempuan itu kan mau dikasih gini, ujung-ujungnya nggak sholat juga gitu ya. Nggak sholat, nggak puasa, alasannya seperti itu. Makanya Ustaz terangkan yang 4 dulu aja. 4 ini adalah dasar. Adapun yang 3 salahnya itu nanti ke praktek. Langsung ke praktek gitu ya. Soalnya kalau teori bingung banget. Bingung sekali gitu ya. Ustaz Mustafa saja sampai sekarang masih bingung kayaknya. Kemarin nanya gimana itu yang gambar mustahadah. Ya ntar dulu lah, besok harus ada waktu. Udah jam 11 ya. Oh iya. Gimana nih Ustaz? Terus tadi? Udah lewat. Lanjut atau ini terserah kalian. Kalau lanjut duhur. Ya. Nah tadi yang berhambalah. Berarti besok masih istiadah nih. Doa kafatul majelis. Subhanallah.